Oke, aturannya sudah ada, kemudian memantik protes itu masih banyak para pedagang yang juga belum menerima dengan keputusan ini. Bahkan tadi kita sudah sampaikan di wilayah Medan ya, pasarnya tetap beroperasi. Yang cari juga masih banyak. Betul, tapi nampaknya juga pemerintah tidak gentar begitu ya. Bahkan kemarin juga ada pemusnahan di wilayah Riau sampai dengan nominal 10 miliar rupiah pakaian bekas yang dimusnahkan. Oke, kita akan berbincang ya mengenai hal ini. Sudah ada narasumber yang hadir di studio bersama kami, ada Bang Saleh Daulay, ini politisi PAN. Pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat, Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir, Bang, pagi-pagi. Oke, satu lagi ada Bapak Mulya Simatupang. Ini Ketua Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas TTO Kota Tanjung Balai. Selamat pagi, Pak Mulya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Mulya terlebih dahulu. Pak, dengan adanya aturan mengenai impor pakaian bekas, sampai sejauh ini kondisi bisnis Anda bagaimana, Pak? Dengan terbitnya kemarin peraturan pemerintah tentang dilarangnya impor pakaian bekas, ini ada beberapa masalah tentang penjualan kami. Kalau di Tanjung Balai kayaknya nggak ada masalah, karena mereka udah terbiasa berbelanja untuk pakaian bekas. Namun yang kami sayangkan, kami memohon kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden kami Joko Widodo, untuk dapat meninjau ulang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa? Pangsa pasar kami yang namanya pakaian bekas ini beda dengan pangsa pasar umum. Mas, ada dua macam yang datang ke membeli pakaian bekas. Satu untuk basahan mereka kerja, untuk kerja, pakaian kerja. Kedua memang ada pemburu merek. Namun untuk keseharian, rata-rata masyarakat kan belanja ke toko. Produk garment. Kalau kita mau jujur, sebenarnya yang menjadi masalah garment ini, itu produk bahan baru yang dari Cina. Sekarang itu sudah terlalu banyak di daerah-daerah. Dengan harga yang murah, tapi mutunya juga kurang baik. Jadi menurut kami itulah, Mas, bagaimana supaya pemerintah mau meninjau ulang kembali kebijakan yang dikeluarkan. Ingat kami juga para pengecer pakaian bekas ini, kalau dihitung jumlahnya sudah jutaan loh. Dan ini bukan kami mulai hari ini gitu. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan seperti saya sudah berdagang selama 28 tahun. Nah, satu lagi mengenai isu bakteri atau virus, itu saya kira kurang pas. Kenapa? Kalau itu ada benar, kami duluan korbannya, Mas. Kami yang buka, kami yang ngecer, bahkan anak-anak kami juga, ya kegiatannya di sini juga. Katanya ada mengenai masalah kulit, pencernaan. Kami nggak pernah merasakan itu. Ya, Pak Mulya. Jadi intinya Pak, kita mohon, ya. Ya, Pak, ini kan tadi Pak Mulya sudah menyampaikan kondisinya begitu ya. Tapi sampai sekarang Bapak dan teman-teman masih membuka tokonya atau tidak? Atau mungkin sudah ada yang memeriksa, Pak, menertibkan dan lain sebagainya? Sampai saat ini kami masih membuka toko kami untuk berjualan seperti biasanya. Mengapa ini kami tetap lakukan? Karena kami juga butuh hidup. Keluarga kami juga perlu pendidikan, perlu hal-hal yang lain. Karena kalau ujuk-ujuk kami juga tidak tahu mau kerja apa sekarang. Apalagi kalau Tanjung Balai ini, Mas, dia tidak punya lahan pertanian, perkebunan, tidak punya pabrik-pabrik. Yang lebih ironinya lagi, kami tinggal di tepi pantai tapi tidak punya laut. Baik. Nah, yang terjamin kehidupannya di sini kan cuma ASN. Ya. Baik, kita melihat dari pandangan Bang Saleh sekarang, melihat ada masyarakat di sisi lain yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya terhadap
penjualan barang bekas di sana, pakaian bekas di sana. Tapi kalau nantinya akhirnya pemerintah terus menggencarkan pemusnahan, melarang importir pakaian bekas, nasib mereka ini akan seperti apa, Bang? Jadi sebetulnya ini kan pertanyaan yang sangat dilematis sebetulnya ya. Pertama, pemerintah ingin menegakkan aturan. Karena ini undang-undangnya jelas ya, undang-undang perdagangan yang berkenaan dengan ini sudah diatur sejak tahun 2014. Bahwa barang-barang impor atau ekspor yang datang dan keluar dari Indonesia itu memang tidak sembarangan. Jadi ada aturan memang ditetapkan. Jadi karena itu pemerintah ingin tegas untuk bagaimana agar barang-barang bekas yang masuk ke Indonesia ini betul-betul ditertibkan, termasuk diantaranya yang paling banyak ini adalah pakaian bekas. Dan memang saya tahu persis juga cerita bahwa ini sudah lama, bahwa masyarakat banyak juga istilahnya itu ya, katakanlah langganannya ya dengan pakaian-pakaian bekas ini. Tetapi tentu karena ada aturan yang harus ditegakkan, itulah konsekuensi dari kita sebagai warga negara. Jadi sebagai warga negara kita diatur oleh aturan yang ada, apalagi setingkat undang-undang. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa barang-barang yang katakanlah dapat membahayakan negara kita itu dilarang, dapat membahayakan ekosistem, kemudian kehidupan manusia dan seterusnya juga dilarang. Nah, ini saya kira ini bisa juga dianggap berbahaya bagi Indonesia. Siapa tahu barang-barang yang diimpor ini itu kan ada hal-hal yang tidak sehat, katakanlah limbah negara lain. Iya, jadi sebetulnya ini kan juga barang-barang yang konon kabarnya tidak lagi dipakai di sana dan mereka susah membuangnya gitu. Jadi akhirnya dikumpulin, ya kemudian dijadikan sesuatu yang bernilai bisnis, maka dikirimkan ke Indonesia. Nah, di kita di Indonesia pada saat yang sama itu juga merasa membutuhkan ini begitu. Lalu jadilah transaksi bisnis yang seperti sekarang berlangsung ini. Nah, karena itulah maka ini sebetulnya tegas di dalam undang-undang itu dijelaskan juga kalau misalnya melanggar aturan ini itu malah ancaman pidananya kan 5 tahun maksimal, kemudian denda maksimal 5 miliar. Nah, kalau misalnya ini sudah jelas aturan seperti ini, lalu masyarakat meminta untuk katakanlah dinegosiasi terhadap aturan ini, nanti takutnya undang-undang yang lain juga begitu, gitu loh. Bukankah aturan itu dibuat adalah untuk kebaikan dan kepentingan bersama? Tapi mungkin bukan negosiasi mungkin Bang, sosialisasi dulu sehingga masyarakat atau pedagang ini tidak kaget langsung kok ada pemusnahan, langsung ada pelarangan pakaian bekas masuk ke Indonesia. Jadi menurut saya sebetulnya kalau sosialisasi tahapannya sudah jauh lewat karena ini undang-undang kan sejak tahun 2014. 2014 ke 2020 saja itu udah 6 tahun gitu. Sekarang 2023. Berarti sekitar 8 tahun lebih ini. Belum lagi kemarin terakhir pemerintah menegaskan lagi pada tahun 2021 itu ada lagi ya Permendak ya kan yang mengatur ini malah disebut secara eksplisit tentang pakaian bekas ini atau baju-baju bekas ini gitu loh. Jadi saya kira kalau misalnya yang diminta adalah bagaimana pemerintah untuk pertama sosialisasi dulu. Saya kira ini boleh nanti sekaligus. Ini kan diskusi kita ini bagian daripada sosialisasi kepada masyarakat. Satu. Yang kedua, kemudian pemerintah juga harus cari solusi. Bagaimana agar mereka yang terdampak ini, katakanlah para pedagangnya dan juga importirnya, ini dicarikan alternatif lain. Ya. Tapi jangan sampai nanti dicarikan alternatif lain malah justru katakan tidak selesai-selesai. Nah, karena itu pemerintah tetap harus melakukan tindakan tegas itu. Kemudian yang ada pertimbangan-pertimbangan lain sebetulnya. Kalau katakanlah import barang bekas ataupun pakaian bekas ini tetap dilanjutkan, saya khawatir maka industri dalam negeri nggak tumbuh. Kan yang dalam negeri kan legal. Jadi bukan berarti kita mengharap barang-barang dari Cina, salah juga, tidak. Karena orientasi pemerintah sekarang ini dalam pengadaan barang dan jasa harus dalam komponen dalam negeri. Itu ada kok aturannya, bisa dicek di semua kementerian. Kalau mereka mau mengadakan barang dan jasa hari ini, terutama barang, itu kalau bisa komponennya harus dalam negeri. Malah yang akan menang itu yang komponen dalam negeri lebih tinggi. Artinya orientasi kita bukan hanya soal barang bekas seperti ini, tapi semuanya. Dengan harapan apa? Presiden Jokowi berharap industri dalam negeri tumbuh. Kalau industri dalam negeri tumbuh, maka lapangan pekerjaan tumbuh. Lapangan pekerjaan tumbuh, maka tingkat pengangguran turun. Begitu. Jadi agak
agak apa namanya panjang sebetulnya Nah, harapan kita menyelaraskan ke itu depan Bang dengan semangat industri dalam negeri tumbuh, kemudian kalau tadi kita lihat informasinya, harga yang dijual barang-barang bekas ini 5.000, 10.000 ada yang beli. Itu kan artinya ada gap juga di situ. Gimana pandangannya Bang Sari? Tapi kita break dulu ya. Nanti kita akan bahas saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Saleh. Bang Saleh, kalau bicara harga saja ya, 5.000, pakaian bekas 5.000, 10.000. Kalau mau bersaing dengan produk dalam negeri misalnya, kan rasa-rasanya sih nggak ada yang produk dalam negeri harganya 5.000, 10.000. Nah, menyelaraskan ini gimana Bang? Ya, pertama tentu barang bekas ini kan saya katakan tadi, saya tidak tahu nilai jualnya dari luar negeri itu berapa. Jangan-jangan memang tidak, apa katakanlah, zero cost gitu misalnya, tapi tiba-tiba biaya importnya saja yang misalnya katakan dibiayai. Bisa jadi begitu. Jadi karena itu wajar kalau dia murah. Tetapi ini kan ada apa konsekuensinya. Kita kan ingin menumbuhkan industri dalam negeri. Ya. Kalau kita ingin menumbuhkan industri dalam negeri, memang ada konsekuensi yang harus kita ambil. Maka saya katakan begini, kenapa kita tidak berpikir hari ini kita mengembangkan apa industri tekstil kita yang potensinya luar biasa besar sebetulnya. Lalu apa namanya kita yang mengekspor tapi barang baru gitu loh. Jadi apa ada nilai tambahnya. Ada nilai tambahnya dan ini sekarang kan banyak sekarang apa hubungan dagang kita katakanlah ke Timur Tengah. Sekarang Pak Zulkifli Hasan tuh sangat apa namanya concern gitu ya. Iya, concern betul ya. Termasuk kemarin ke Eropa, kemudian ke India. Nah, ini kan sebetulnya apa namanya pangsa pasar yang sangat luas sekali. Nah, sekarang kalau misalnya kita masih berorientasi bagaimana untuk memakai barang-barang bekas, kita akan stuck di situ. Berpikir ya udahlah cukup barang bekas. Jadi ini juga wibawa kita sebagai negara. Tapi kalau Pak yang Menteri sendiri kan juga sudah memusnahkan kemarin sampai dengan nominal 10 miliar begitu ya. Bahkan kemarin kita juga sempat mengundang dari Kementerian Perdagangan. Beberapa tahun sebelumnya juga sudah banyak yang dimusnahkan, tetapi sampai dengan saat ini para importirnya, para pelakunya tidak bisa dilacak. Padahal mereka juga masuk lewat pelabuhan-pelabuhan yang cukup besar, Bang. Ini sebenarnya untuk men-tracing, untuk mengambil akarnya permasalahannya udah jelas belum sih, Bang? Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya kan pengadaan barang seperti ini, katakanlah importir barang seperti ini kan melibatkan kementerian lembaga yang banyak. Termasuk diantaranya tentu bea cukai kan yang berhak untuk katakan memeriksa dan seterusnya itu kan ada bea cukai. Nah karena itu kita mendorong juga jangan sampai begitu barangnya ada ditemukan di gudang mana langsung diambil lalu dimusnahkan. Jadi sebaiknya menurut saya petugas kan ada sebetulnya yang di dalam aturan tadi undang-undang itu disebut ada petugas pengawas namanya. Nah petugas pengawas ini betul-betul harus bekerja secara adil kan begitu. Siapa yang importirnya tadi itu memang juga harus ikut bertanggung jawab. Dengan begitu ini bisa ditelusuri sampai ke akarnya. Dengan adanya penelusuran sampai ke akar, maka akan kita lihat benang merahnya sampai di mana. Dengan begitu ini apa namanya import barang bekas yang ilegal ini. Kan itu namanya juga disebut ilegal kok. Jadi kalau yang namanya ilegal berarti tidak boleh. Jadi karena itu harus segera dihentikan. Dan kita harus cari alternatif lain bagaimana supaya industri dalam negeri bisa menyaingi, bahkan yang paling penting sebetulnya kita bersaing dengan Cina malah bukan membeli barang Cina tapi kita bersaing dengan apa namanya barang-barang Cina di pasar internasional. Oke, saya langsung ke Pak Mulya lagi ya. Pak Mulya, dalam prakteknya begitu ya Bapak dan teman-teman semudah apa sih mendapatkan barang-barang bekas ini, pakaian-pakaian bekas ini, jalurnya gimana Pak, mekanismenya gimana Pak? Kalau kami sebagai pedagang pakaian bekas itu belanjanya ya di kota kami sendiri. Bukan berarti kami itu ada kemana-mana, enggak. Dan satu lagi, mengenai pakaian bekas ini tergantung dengan ekonomi masyarakat. Mengapa sangat digandrungi? Karena ekonomi hari ini pun lagi jelek. Jujur orang pasti mau pakaian bagus. Namun dengan ekonomi yang sehari ini sama-sama kita tahu turun, anjlok, terpaksalah baju lebaran pun dipakaikan pakaian bekas. Jadi memang masalahnya kompleks. Kalaupun ini kita tutup, belum tentu masyarakat bisa belanja ke mall, ke toko. Ini kan dilema jadinya. Jadi harapan kami selaku orang kecil, tolonglah para Presiden
pertimbangkan kembali. Kami sangat menyukai Bapak selaku presiden kami. Namun tolong kebijakan itu Pak, jangan berat sebelah dengan orang garmen, sementara dengan kami juga kalau dihitung Pak jutaan loh seluruh Indonesia pedagang pakaian bekas ini. Jadi bantu juga lah ekonomi kami yang lemah ini Pak. Oke, Pak Mulya, saya Iya, mau nanya iya. begini, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Saleh gitu ya. Ya. Undang-undang mengenai ini ya, melarang impor pakaian bekas, itu sudah ada dari 2014. Peraturan menterinya sudah ada dari 2021 gitu. Bapak dan teman-teman selaku pedagang tahu nggak sih sebenarnya bahwa mengimpor pakaian bekas itu sebenarnya nggak boleh? Ya, benar. Kita tahu usaha kita juga melanggar undang-undang. Namun seperti saya katakan tadi, masalahnya ekonomi. Terutama masalah ekonomi. Kesanggupan kami untuk membuka usaha lain itu tidak mampu. Nah, yang hari ini kami jalani sudah berpuluh-puluh tahun, cuma dengan modal kecil kami bisa menghidupi keluarga. Sementara kalau usaha lain, seperti saya katakan tadi, Tanjung Balai yang sangat ironinya lagi, gak ada pekerjaan lain. Gak punya perkebunan, gak punya lahan sawah, tidak punya pabrik-pabrik, tinggal di tepi pantai tapi tidak punya laut. Bagaimana kami masyarakat yang banyak ini, Pak? Pak Mulya, kalau memang Sementara ada kalau ASN, semacam solusi, kompensasi atau subsidi dari pemerintah untuk mungkin membuka usaha lain dan lain sebagainya, apakah memang para pedagang siap menerima itu walaupun dilarang tetapi ada solusi lain dari pemerintah begitu Pak? Sampai saat ini belum ada apapun gerakan dari pemerintah kota tentang nasib kami di sini. Namun kalau ini misalnya dialihkan, kita harus juga lihat prospeknya ke depan. Dialihkan seperti apa dan bagaimana prospeknya ke depan. Contoh kalau kami jual di sini nanti pakaian jadi juga, yang lokal, ya masyarakat kami juga nggak mampu beli. Itu juga bukan solusi. Karena mereka udah, ekonomi itu kan terlalu anjlok hari ini. Baik Pak Mulya. Bang Saleh, apa yang mungkin bisa diberikan dari sisi Anda begitu ya, melihat kondisinya mereka juga ya sebenarnya terhimpit ya, sulit juga sebenarnya Ya. Pak. Jadi ini masalahnya sekarang kan jelas bahwa saudara kita ini, bapak-bapak ini tahu bahwa ada pelanggaran undang-undang. Betul. Itu dulu yang pertama. Jadi karena itu ini sosialisasi sudah sampai satu. Yang kedua, masalah yang muncul tadi itu sebetulnya adalah bahwa ada beban ekonomi yang memang katakanlah ini menimpa masyarakat kita sana. Nah, inilah yang mesti harus pesan yang disampaikan ke pemerintah supaya pemerintah ikut turut campur menalangi atau menangani masalah ini. Karena kan setelah pasca pandemi ini pemerintah kan sedang rebound ya, bagaimana untuk kita kembali meningkatkan perekonomian kita. Nah, pada titik ini mestinya ini Bapak dan saudara kita yang bekerja di bidang ini juga harus mendapat sentuhan ini. Katakan misalnya tadi ya bukan subsidi sebetulnya tepatnya. Kalau hanya sekedar subsidi kan mungkin sekali dua kali memberikan bantuan udah selesai. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah bagaimana agar bisnis yang mereka jalani itu bisa berkelanjutan. Bukan dalam bentuk barang bekas lagi, bukan dalam bentuk baju-baju bekas, tapi mungkin bisnis yang lain begitu. Di mana memang secara demografis atau geografis gitu kelihatan di tempat ini sebetulnya apa yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian kalaupun ada solusi yang akan diberikan oleh pemerintah untuk menalang itu memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena tidak mudah mengganti profesi itu. Itu saya juga memahami tidak mudah. Belum lagi nanti permintaan masyarakat belum tentu setuju juga mereka dengan misalnya tawarkan ini, tawarkan itu belum tentu setuju. Nah, karena itu harus memang pemerintah betul-betul concern. Datang ke sana, lihat bagaimana menumbuhkan ekonomi di sana. Sehingga dengan begitu ya pertumbuhan ekonomi itu dapat katakanlah merubah mindset masyarakat kita atau katakan perilakunya untuk tetap taat pada undang-undang. Satu lagi, tadi kalau misalnya Abang Pak Mulya tadi menyadari gitu ada pelanggaran undang-undang gitu. Tapi kan undang-undang dari 2014, sudah ada lama. Kemudian permennya tadi 2021. Dan saya sih tidak mendengar dari Pak Mulya juga apakah selama ini ada razia dan lain sebagainya. Jangan-jangan dibiarkan juga, Bang? Nah, saya dengan
belakangan ini ya katakanlah pemusnahan-pemusnahan yang dilakukan belakangan ini saya kira pada saat Bang Zul sekarang menjadi Menteri Perdagangan itu lebih konsen. Saya sebetulnya lebih fokus untuk membicarakan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan karena niat baiknya bagus, Pak. Sekarang begini, saya juga perlu menyampaikan ke masyarakat luas bahwa nilai jual kita di luar negeri ini antara ekspor dan impor kita sekarang sedang untung ya. Jadi keuntungan kita sampai 900 triliun per tahun hari ini. Artinya neraca perdagangan kita itu bagus. Jadi ekspor kita jauh lebih tinggi daripada impor. Ini baru kejadian sekarang ini setelah puluhan tahun. Nah berarti kan potensi pengembangan ekspor kita itu kan tinggi juga gitu loh. Kenapa enggak itu yang kita bicarakan lalu kita bangun industri-industri baru di tempat-tempat di mana yang tadi saudara kita ini sebetulnya membutuhkan pekerjaan-pekerjaan itu gitu. Tapi setidaknya ada solusi jangka minimal begitu Bang, solusi jangka pendek lah mungkin buat Pak Mulya dan juga rekan-rekan yang sekarang mungkin sudah mulai merasakan dampaknya dari pelarangan ini. Ya pertama saya tentu solusi jangka pendeknya saya menginginkan Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini datang turun ke sana. Perhatikan sebetulnya apa yang paling tepat untuk menjadi solusi bagi mereka untuk menggantikan pekerjaan yang selama ini ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga berharap ada bantuan finansial yang bisa diberikan pemerintah dalam bentuk modal, modal usaha. Produktif jadi, jadi produktif dan tentu masyarakat juga pasti akan senang kalau ada bantuan seperti itu. Lalu harus tentu ada keringanan-keringanan yang diberikan ke mereka. Misalnya bunganya jangan sampai mahal gitu. Kalau sama dengan misalnya bisnis besar itu kan nggak sanggup mereka. Jadi ini harus ada keberpihakan untuk mereka. Kemudian yang ketiga tentu kita juga harus mengingatkan kepada masyarakat luas bahwa kita juga sedang meningkatkan wibawa bangsa kita untuk memproduksi barang-barang baru yang bisa dipakai oleh masyarakat kita. Walaupun nanti mungkin produk barang baru itu sebetulnya tidak juga semuanya mahal. Kan banyak juga yang murah-murah juga sekarang itu. Apalagi sekarang kalau kita lihat anak-anak muda kecenderungannya sekarang mencintai produk dalam negeri. Ini kan suatu fenomena yang sangat bagus juga. Jadi ini tentu sudah seiring sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di dalam kampanyenya untuk menghidupkan industri dalam negeri. Baik Bang Saleh, terima kasih banyak Bang Saleh. Semoga juga nanti titip ke Pak Menteri nasib dari para pedagang ini ya Bang ya, ke depannya seperti apa. Terima kasih juga Pak Mulya sudah bergabung bersama kami Bapak. Sehat selalu, Assalamualaikum. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.